Lalu apa saja upaya dari dua pasangan cagup DKI Jakarta untuk mencegah dugaan kecurangan terjadi di putaran kedua? Kami akan membahasnya saat ini juga bersama tim sukses pasangan Ahok Jarot, Bung Ansy Lema, dan juga tim sukses pasangan Anies Sandi, Mas Angga Wira. Selamat petang Mas Angga dan juga Bung Ansy. Malam Mbak. Oke, kalau dari kita lihat Pilkada DKI Jakarta dibanding dengan Pilgub Banten, ini memang pengulangan TPA, pemungutan suara ulang lebih banyak di Banten. Tapi kalau secara keseluruhan Bawaslu menilai dominasi kecurangan ada di Pilkada. Kalau dari masing-masing tim pemenangan, ada evaluasi apa yang paling spesifik? Mas Angga Wira dulu. Kalau saya urutan beliau dulu. Oke, silakan. Ya, jadi secara umum kami mengapresiasi ya proses pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta ini, bahwa apresiasi yang pertama itu kami arahkan kepada masing-masing pasangan calon yang walaupun berkompetisi secara ketat, tetapi kemudian di ujung kompetisi ini masing-masing mau menerima hasilnya secara dewasa dan juga secara legowo. Yang kedua juga apresiasi buat para pemilih, mereka bisa memilih dengan baik, dan yang paling utama itu adalah kepada penyelenggara pemilu dan aparat keamanan. Apresiasi ini tidak dengan demikian menghilangkan sama sekali catatan-catatan kritis kami terhadap proses penyelenggaraan Pilkada ini. Sejak sehari setelah Pilkada ini digelar, tanggal 16 kami kemudian langsung membuka posko pengaduan untuk menampung berbagai pengaduan ataupun komplain yang dilakukan oleh masyarakat. Dan syarat untuk menyampaikan pengaduan itu antara lain yang pertama adalah mereka harus memiliki identitas yang jelas, yang kedua disertai dengan data, bukti berupa foto ataupun juga video, dan mereka harus bisa menarasikan ini secara kronologis, secara baik, dan juga harus ada saksi lain yang bisa kemudian mengafirmasi ataupun menegaskan bahwa memang pelanggaran-pelanggaran itu terjadi. Berdasarkan ada berapa kategori pelanggaran yang dirangkum setidaknya oleh ada posko? beberapa kategori pelanggaran yang antara lain adalah yang dicederai itu adalah aspek free dan aspek fairness. Jadi kalau kita bicara soal bagaimana membangun sebuah pilkada yang baik bagi Pak Ahok dan Pak Jarot, yang paling penting itu adalah bukan sekedar bagaimana menang, tetapi menang dengan cara seperti apa. Karena itu yang harus kami wujudkan, itu adalah mewujudkan suatu pilkada yang free and fair competition. Free and fair play, ini yang harus kami ingin capai. Nah, terkait dengan free, masih ada intimidasi-intimidasi yang dialami tidak saja oleh pemilih potensial yang akan memilih kepada pasangan Basuki dan Jarot, tetapi juga intimidasi ini juga dialami oleh ada saksi contoh, kami. Bung Ansy? Ada contoh ada beberapa pelanggaran? contoh, tetapi saya harus membuka ini dan kemudian menyebutkan. Tetapi itu semua dan itu sudah dicatat. Itu bagian dari rekomendasi ke Bawaslu. Itu bagian dari rekomendasi yang kami sampaikan ke Bawaslu. Jadi ada intimidasi-intimidasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, oknum-oknum tertentu kepada saksi kami. Itu yang pertama. Yang kedua, ada intimidasi-intimidasi juga yang bernuansa ataupun beraroma sara yang juga dikeluarkan oleh sejumlah pihak ya jelang para pemilih ini akan masuk ke TPS, dan itu terjadi di sejumlah tempat. Ya, dengan mengatakan bahasa yang sangat lugas, itu kami terima ya, bukan kata saya tetapi berdasarkan laporan yang kami terima. Jangan pilih pemimpin kafir, awas masuk neraka. Nah, ini menurut kami ini adalah cara-cara yang tidak elegan. Oke, saya harus beralih ke Mas Angga. Evaluasi yang sama bahwa ada beberapa pelanggaran dengan kategori yang tidak jauh beda? Ya tentunya pertama kita apresiasi juga ya. Pertama tingkat partisipasi pemilu kada kali ini cukup naik signifikan juga. Ya, hampir itu artinya perhatian daripada warga DKI untuk memberikan suaranya cukup baik. Nah kalau kita lihat evaluasi pemilihan kemarin memang berjalan cukup lancar ya, walaupun masih banyak kekurangan juga. Tapi menurut hemat saya yang terpenting itu adalah bukan saja ketika pemilihan, tapi sebelum pemilihan. Itu kan ada beberapa kecurangan-kecurangan atau indikasi yang kita dapatkan seperti selebaran gelap. Itu hampir masif terjadi di berbagai daerah. Nah itu juga sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Bung Ansy tadi katakan ada intimidasi di beberapa TPS yang cenderung sara. Apakah juga ada intimidasi dalam bentuk lain yang dilaporkan oleh pihak? Ada beberapa kita lihat kecenderungan ya. Misalnya ada beberapa TPS yang misalnya menang suara mutlak. Itu kan juga sedang kita cek juga. Apakah memang mereka memilihnya secara langsung umum bebas rahasia. Jangan-jangan memang ada di foto dan lain sebagainya lalu
sebagai tanda bukti ada money politik, itu juga yang harus kita lihat. Kita bukan hanya dalam konteks tataran prosedur, tapi substansi daripada proses pemilihan juga harus kita uji. Nah, saya rasa juga ke depan kan ini juga fakta di lapangan sudah cukup banyak, apalagi beredar di sosial media ya. Mungkin Mbak Delta juga lihat gitu. Jangankan ketika masih pagi juga ada isu-isu atau hoax yang rumorsnya beredar di daerah ini seperti ini. Nah, saya pikir itu harus segera diantisipasi juga oleh Bawaslu, sehingga juga kita inginnya ada positioning yang clear. Jangan sampai terjadi adu domba juga antara pasangan nomor 2 dan 3. Juga mengajukan rekomendasi ke Ya, kita Bawaslu. kan sedari awal memang kita ada posko pengaduan kita, ada nomor telepon yang kita hubungi untuk berbagai wilayah, dan itu juga kita cari laporan-laporan, dan itu kita sampaikan juga ke Bawaslu. Oke, kalau dari KPUD sendiri mereka menyadari bahwa memang ada kekurangan terutama dari penyelenggaraan di lapangan, seperti DPT yang menjadi kisruh. Nah, catatan dari masing-masing tim pemenangan Cagup apa yang paling harus dikritik? Ya, yang pertama bahwa kalau kita ingin mewujudkan pilkada yang berintegritas dan bermartabat, itu ada 3 faktor yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPUD dan Bawaslu harus kita pastikan memiliki kapasitas, kompetensi untuk menjalankan tugas-tugas kepemiluan ini. Oke. Yang kedua, yang kita harus dorong ini adalah mereka harus bisa kita pastikan memiliki netralitas, memiliki integritas, dan juga mengambil jarak yang sama kepada pasangan-pasangan calon yang saling berkompetisi. Karena itu tidak boleh ada sedikit pun indikasi yang kemudian bisa dibaca oleh publik bahwa penyelenggara pemilu ini menjadi wasit yang tidak netral. Karena ini bisa merusak kepercayaan publik, bisa membuat katakanlah distrust publik ini semakin meluas. Itu yang pertama. Anda mau bertanya kenapa kemarin Pak Anies ketemu dengan KPU? Saya kira itu salah satu yang bisa dilihat oleh masyarakat ya, seperti itu. Tetapi bahwa memang penyelenggara pemilu ini harus betul-betul netral, betul-betul independen, dan tidak boleh mengindikasikan sedikit pun ada celah yang kemudian membuat masyarakat itu mengalami distrust atau krisis kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu ini. Ya, kenapa kemarin kira-kira Pak Anies bertemu secara papasan, tidak sengaja, atau memang sudah ada rencana bertemu dengan Pak Sumarno? Saya pikir klarifikasi juga sudah ada di media juga, bahwasannya saya sepakat ya, kita jangan lagi main berdasarkan asumsi dan persepsi. Tapi wajar kalau ketika ada persepsi publik makanya yang akan persepsi publik, artinya kan kalau memang ada rumor atau ada persoalan kan silakan diklarifikasi, toh semuanya juga bisa dengan cepatnya melakukan proses klarifikasi dan mempositioningkan itu supaya clean and clear. Dan saya pikir juga dalam konteks Mas Anies hadir ketika pemungutan suara ulang itu dalam positioning ya, sebagai warga negara kan sah-sah saja hadir dan melihat proses yang ada, dan saya pikir itu bagian daripada memberikan suatu contoh ya dalam konteks ini supaya pilkada kedepannya di putaran kedua ini bisa berjalan lebih baik lagi. Saya rasa komitmen kita berdua sama ya, seperti itu. Jadi dipastikan tidak ada apa-apa antara tidak ada. Dalam konteks ini kan apalagi di putaran kedua ini jelas ya, petahana dan non petahana. Ya, jangan sampai juga ada asumsi juga yang dibangun bahwasanya KPUD misalnya juga dekat dengan petahana misalnya. Karena kan ini dalam konteks positioning pemilihan KPUD sebelumnya, komisioner pada waktu Pak Basuki dan Pak Jarod yang sedang berkuasa. Tapi kita juga ingin tentunya ini jangan diasumsikan ke arah sana. Kita ingin mempositioningkannya secara clear. Kalau ada persoalan atau ditindak ya oknumnya gitu loh. Dan siapa? Nah, ini yang ingin kita cari. Oke, saya ingin menarik kemarin yang terjadi hari Minggu kemarin ketika pemungutan suara ulang terjadi di 2 TPS di Jakarta, Kemayoran dan juga Kalibata. Nah, ada perbedaan hasil dari pemungutan suara. Kalau yang pertama mungkin menguntungkan bagi pihak petahana, yang tanggal 19 kemarin hasilnya justru berbalik. Bagaimana Bung Ansy? Ya, ini kan semuanya kedaulatan ada di masyarakat. Ya, kedaulatan itu one man, one vote. Jadi mereka yang menentukan. Pak Ahok kemarin juga tidak kemana-mana kan begitu. Dan masyarakat tentu akan memiliki penilaian tersendiri untuk kemudian dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memutuskan. Mereka ini kan mereka melihat, kemudian memilah-milah, kemudian baru menentukan pilihan. Kan seperti itu. Jadi
di Kalibata Pak Anies mungkin menang, di tempat yang lain Pak Ahok mungkin menang. Meskipun partisipasi pemilihnya jauh menurun drastis dibanding yang tanggal 15. Anda menyikapi ini atau mengkritisi hal-hal seperti ini? Ya, jadi kan begini, ini kan juga sudah diakui bahwa banyak sekali masyarakat kita yang memiliki hak pilih tetapi kemudian tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Oke. Karena itu ini menjadi satu titik Catatan. poin ya yang harus dibenahi dalam putaran kedua. Tidak saja yang harus membenahi ini adalah penyelenggara pemilu dalam hal ini KPUD, tetapi saya ingin mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih yang proaktif, pemilih yang partisipatif, yang juga mungkin sistemnya jemput bola. Mereka juga harus bisa memastikan bahwa mereka ini akan masuk dalam DPT. Oke. Jadi tidak wait and see, tetapi mereka harus mendatangi pihak-pihak terkait. Mungkin RT, RW, dan kelurahan, sehingga kemudian kalau kemarin mereka belum masuk di DPT, hari ini mereka sudah bisa masuk di DPT. Nah ini baru kita katakan bahwa mereka ini menjadi pemilih yang bertanggung jawab. Nah di sisi lain kita harus mendorong, mengawasi bahwa yang namanya KPUD, yang namanya Bawaslu, ini harus benar-benar tegak begitu, tidak ke kiri ataupun tidak ke kanan, sehingga kemudian netralitas ini bisa kita junjung tinggi begitu. Rekomendasi untuk KPU untuk agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan Ya di artinya putaran kan kedua. sudah bisa diantisipasi kan dari proses pilkada putaran pertama. Misalnya kekurangan jumlah kertas suara. Itu kan kalau di aturan main itu kan 2,5% daripada DPT. Nah itu kan sudah bisa kita mapping di mana saja yang banyak pemilih tambahan. Dan tentunya juga kita harus cek juga Panwaslu juga bisa menurunkan ke daerah-daerah yang memang ketika misalnya ada lonjakan pemilih yang luar biasa itu kan bisa dicek apakah benar. Jangan-jangan memang ada pengkondisian juga gitu loh. Tidak serta-merta memang partisipasi masyarakat. Ini kan banyak varian-varian yang bisa dilihat. Tapi saya berasa sih dengan jumlah di Jakarta juga tidak terlalu luas juga ya Mbak. Jadi dengan juga teknologi informasi dan media yang cukup berperan, saya rasa juga di putaran kedua akan berjalan dengan baik. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit ya. Ada pemahaman yang salah yang dibangun oleh KPUD terhadap KPPS, penyelenggara pemilu di tingkat TPS. Seolah-olah jam 1 siang itu merupakan deadline pencoblosan. Padahal mestinya pemahaman yang benar itu adalah jam 1 siang, ya mulai dari pagi sampai jam 1 siang itu adalah jam 1 siang itu merupakan batas akhir mendaftar untuk mencoblos. Jadi kalau setelah jam 1 siang, antrian masih di atas ya walaupun jam 12, antrian masih ada, nah pemahaman ini yang harus disosialisasikan dan dipahami betul oleh KPPS sehingga kemudian ke depan itu bukan saja dari pihak pendukungnya nomor 2, tapi juga mungkin pihak pendukung nomor 3 juga dirugikan. Nah, karena kita bicara ini bukan sekedar menang atau kalah, tetapi kita ini ingin menjadikan Jakarta sebagai ibu kota negara, menjadi role model, sehingga kemudian Pilkada DKI Jakarta ini menjadi pilkada yang bermartabat dan berintegritas, bisa dicontoh oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Satu pertanyaan terakhir, ketika tanggal 15 Februari kemarin menjadi study case untuk pilkada putaran kedua, apa kira-kira strategi pemenangannya? Ya tentunya kita ada yang berubah melihat peta-peta yang sekarang? Ya kalau kita lihat konsolidasi sekarang kepada pasangan nomor urut 1 ya, tentunya kita berharap partai-partai pendukung pasangan nomor urut 1 dan pendukungnya. Ada sinyal baik dari P3? P3 PAN sudah positif mendukung kita dan mudah-mudahan PKB dan Demokrat segera menyusul. Oke, ya kalau Pak Ahok itu kampanyenya pasti bukan berjanji ya, tetapi berbuat, dan Pak Ahok itu hanya akan menceritakan apa-apa saja yang sudah dia lakukan. Jadi yang dibutuhkan sekarang itu adalah bukan apakah ada pasangan calon yang berkualitas, tetapi yang juga dituntut apakah ada pemilih yang juga berkualitas. Dan kalau pemilih yang berkualitas itu tentu akan memilih inclusive leader, bukan exclusive leader. Dan ciri dari inclusive leader itu adalah yang melintas batas-batas, sekat-sekat yang mungkin membuat ini menjadi sempit. Nah itu yang kemudian yang akan dijual Pak Ahok itu adalah mungkin satu bukti itu nilainya lebih dari 1001 teori dan konsep. Baik, kita sama-sama menantikan kemana kepercayaan publik nanti akan berlabuh di tanggal 19 April ya. Baik, terima kasih Bung Ansy dan juga sama-sama atas waktunya di Kompas Petang.